dengan hadis, karena hadis itu bayanul Quran, penjelasan atas Al-Quran. Maka kalau kita baca kitab hadis Riyadhus Shalihin misalnya, itu kan susunannya dia ayat dulu baru hadis-hadis tentang bab itu yang dihubungkan dengan ayat. Misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu kan ayat tentang ikhlas. Kita menyembah Allah, mengabdi pada Allah dengan ikhlas. Baru terus hadisnya innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Itu namanya ayat dihubungkan dengan hadis, ayat dipahami dengan hadis. Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Lah kalau begitu, kenapa ma'ruf diartikan dengan kebaikan? Padahal ma'ruf itu dari kata arafa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Oh, ternyata yang namanya kebaikan semua orang sudah kenal. Semua orang udah tahu yang namanya kebaikan. Tapi orang tahu kebaikan ternyata belum tentu melakukan kebaikan itu. Makanya harus disuruh. Jadilah amar ma'ruf itu. Itu contohnya. Jadi pahami makna kata untuk memahami maksud dari Al-Quran. Memang benar ada kalimat kembali kepada Quran dan Sunnah, itu benar kalimatnya. Cuma bagaimana memahami Quran dan Sunnah gitu, kalau nggak lewat ulama. Kadang-kadang nggak usah pakai ulama, langsung aja Quran Sunnah. Lah itu dari mana dapatnya itu Quran Sunnah kalau bukan dari ulama? Seolah-olah dia ingin menafikan ulama. Padahal al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Makan habis ini. Kalau enggak itu namanya mubazir gitu. Karena ini nggak bisa diterjemahkan seperti itu, maka diberi definisi oleh ulama itu. Tabzir itu adalah membelanjakan, menggunakan harta sedikit apalagi banyak untuk sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar, mengeluarkan harta. Itu namanya tabzir. Kalau sedekah banyak, ya jangan dibilang mubazir. Ini saudara setan ya, kenapa sedekahnya kebanyakan? Jangan begitu. Nah, Abu Bakar sedekahnya kebanyakan menurut kita. Kenapa? Ada saat dia sedekah sampai habis duitnya. Padahal itu bukan boros. Karena sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Dia mampu semuanya. Nah, kenapa? Urusan sekarang habis kan nanti juga nyari lagi. Dari dulu orang sudah disunat perempuan, dari zaman nenek kakek kita terus ke atas, dari dulu udah begitu. Sekarang terus seolah-olah ada yang mempersoalkan. Emang kenapa dipersoalkan? Begitu Pak? Iya, fitan. Bagian dari kebersihan, bagian dari kesucian. Kita itu disunat laki-laki misalnya karena terkait dengan kesucian. Nah, kalau kita kencing terus cebok, yang diguyur apa ya? Bagian luarnya kan kalau nggak disunat. Padahal air kencing itu masih ada nempel di kulit, bagian dalam kulit.
Apa setiap kencing terus dia mau tarik itu kulupnya dia supaya kelihatan kepalanya? Kan enggak. Sehingga disunat. Lalu cebok itu gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita lanjutkan bahasan kita Asbabun Nuzul, tematik bab tentang Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah. Hal yang tidak bisa kita ragukan adalah bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun orang-orang kafir tidak mempercayainya. Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Salam bin Mishkab dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami mengikutimu padahal kamu telah meninggalkan kiblat kami. Dulu kan waktu di Madinah, Nabi kalau sholat itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi itu di dalam hati lebih lebih enak kalau menghadap Ka'bah. Ya, di Mekah itu kan selalu menghadap Ka'bah. Sekarang di Madinah menghadap Masjidil Aqsa. Maka Nabi pada suatu ketika diperintahkan untuk pindah kiblat ke Ka'bah lagi. Waktu itu sholat 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaatnya lagi menghadap Ka'bah, sehingga tempat di mana Nabi sholat itu kemudian diberi nama masjidnya dengan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Itu kan dari sana, kalau bahasa kita nih, itu dari timur menghadap ke barat. Berapa derajat tuh kalau begitu? 180 derajat. Sekarang ini kadang-kadang orang ribut di masjid gara-gara sesudah diukur ulang ternyata masjid kita ini kiblatnya kurang sesuai, harus geser kanan dikit 10 derajat misalnya, atau ada juga yang geser kiri dikit, ada juga geser kiri. Ya kalau orang-orang tua kita dulu kan kalau bikin masjid pokoknya ngadep ngulon dah, gitu. Ngadep ngulon ke sana, nggak pakai diukur-ukur lagi, kira-kira aja. Nah, sekarang sudah ada kompas, kalau di handphone sudah ada itu. Jadi sekarang udah nggak bingung kalau di mana-mana mau cari arah kiblat, buka saja handphone udah ketemu arah kiblat.
Nah, tapi kan orang suka ribut, emang sukanya ribut, apa aja mau diributin. Agama. Nah, kalau kita ubah arah kiblat kita sekarang, orang-orang tua kita dulu bagaimana sholatnya? Nggak sah dong. Yang ada urusannya dengan orang tua kita dulu. Karena itu bisa dimaklumi. Kalau gitu sholat-sholat kita yang kemarin-kemarin bagaimana? Ya nggak apa-apa, yang itu kan udah berlalu. Jangan merasa nggak sah. Jadi orang Yahudi itu kecewa kepada Nabi Muhammad karena kiblatnya berubah lagi ke Ka'bah. Dan apa yang kamu bawa ini kami lihat tidak harmonis seperti keharmonisan Taurat. Kayaknya Quran ini nggak harmonis. Maka dari itu turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami kenal. Kalau tidak, kami akan mendatangkan kepadamu seperti kitab yang kamu bawa itu. Ada nggak kitab yang lain? Coba turunin. Nah, jangan yang ini nih, karena ini tidak harmonis. Nah, atas peristiwa itu Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain, saling bekerja sama. Jadi seandainya manusia jin kumpul untuk bikin yang seperti Al-Quran, itu tidak akan bisa, sekalipun mereka bekerja sama. Yang menyusun kalimat, yang memperbaiki bahasanya, yang mengedit, nggak akan bisa. Dari kisah ini, pelajaran yang kita ambil adalah: pertama, orang Yahudi tidak mau beriman sebenarnya bukan soal Al-Quran, tapi gengsi. Karena mereka menginginkan nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Mereka punya mau yang menjadi nabi sesudah Nabi Isa itu dari kalangan mereka. Apalagi tokoh-tokohnya, karena mereka sebagai tokoh agama itu dapat juga keuntungan duniawi. Kalau boleh pakai bahasa kita, baru jadi ustadz kampung saja itu udah dapat keuntungan juga secara duniawi. Nah, ini baru jadi tokoh, belum jadi nabi. Makanya mereka ingin jadi nabi. Dan itu yang membuat mereka tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan soal Al-Quran yang dia nggak mau terima. Yang kedua, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah membuat mereka semakin sulit menerima kenyataan itu. Artinya orang-orang Yahudi ini merasa perbedaannya semakin tajam.
susah mereka menerima Nabi Muhammad itu karena perbedaannya semakin tajam. Waktu ngadep ke Baitul Maqdis, ngadep ke Palestina, ngadep ke Masjidil Aqsa sih rasanya masih searah juga gitu. Ini udah pindah kiblatnya, berarti makin jauh rasanya. Maka Nabi Muhammad dituduh tidak konsisten karena berubah arah kiblat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak mungkin mereka bisa membuat atau mendatangkan kitab yang seperti Al-Quran meskipun mereka ahli. Yang ahli itu bersatu, bekerja sama untuk menyusun sama-sama Alkitab seperti Al-Quran. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin manusia sehebat apapun, sepintar apapun, setinggi apapun bahasanya itu membuat karangan seperti Al-Quran. Kita pernah membahas, menyinggung soal ini. Al-Quran itu ada surat-surat yang awalnya itu cuma huruf. Awalnya cuma huruf. Ada yang hurufnya satu seperti Qaf, Nun. Ada yang hurufnya dua seperti Hamim, Yasin. Ada yang tiga Alif Lam Ra dan seterusnya. Ini semuanya ada 29 surat. Surat-surat yang dimulai dari huruf-huruf saja itu 29 surat. Dan 29 itu adalah jumlah huruf hijaiyah, jumlah huruf Arab dari alif sampai ya. Itu semuanya ada 29. Ini isyarat bahwa manusia bisa mengarang berjilid-jilid kitab. Bisa. Manusia bisa mengarang berjilid-jilid kitab. Huruf-hurufnya sama. Ada huruf alif, ada huruf nun, ada huruf qaf, ada huruf lam, dan seterusnya. Huruf-hurufnya sama. Bisa mengarang. Tapi manusia tidak akan bisa mengarang seperti Al-Quran. Nggak bisa mengarang seperti Al-Quran, baik dari sisi bahasanya, apalagi dari sisi kontennya, dari sisi isinya, kandungannya. Maka Al-Quran ini sudah jelas sebagai wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu jangan pakai logika sekarang. Yang orang kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis dibilang bodoh. Nah, itu jangan pakai logika sekarang. Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis, justru itu memperkuat bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan wahyu yang turun kepadanya. Itu Nabi kalau terima wahyu, itu Nabi langsung hafal. Selanjutnya disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang disimpan, nggak ada yang nggak diajarkan, semuanya disampaikan. Nah itu begitu. Jadi Quran ini
bukan karangan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak mungkin mengarang karena dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah sekarang sesudah kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, ya pembuktiannya, buktikan bahwa kita sudah beriman, buktikan bahwa kita sudah yakin. Pembuktiannya bagaimana? Ya kita harus bisa membacanya, bisa baca. Karena kita memang disuruh rajin membaca Al-Quran, yang kalau kita baca kita mendapatkan nilai pahala 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf 30 kebaikan. Makin banyak yang kita baca, makin besar pahala yang kita dapat. Itu baca. Yang kedua, Al-Quran ini secara bertahap harus kita pahami, kita pelajari. Itu tidak ada habisnya kalau kita mau pelajari. Itu sebabnya ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama tafsir itu sudah belajar lagi, belajar lagi, terus belajar mempelajari Al-Quran. Lalu para ulama itu menulis tafsir. Makanya tafsir sudah ada, tapi terus ada lagi. Sampai sekarang orang masih ada yang menulis tafsir. Itu menunjukkan si ulama itu belajar. Nggak mungkin dia menulis tafsir kalau dia tidak mempelajarinya lebih dalam. Sehingga ada ilmu Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran, ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sehingga dipelajari, dan baru kemudian dia bisa menulis tafsir. Ini banyak, sehingga kalau kita mau baca, banyak sekali buku tafsir itu. Cuma kan kita ini tidak mau membaca. Siapa yang udah baca di lemari itu? Ada Ibnu Katsir, itu warnanya hijau, kelihatannya rapi aja itu buku itu. Dirinya masih tegak. Kalau di atasnya, di situ, yang di situ, itu udah doyong-doyong, letak itu, miring-miring. Tapi kalau tafsir tegak, nggak ada yang nyentuh. Apa saya bawa pulang aja, saya baca di rumah. Begitu. Jadi mempelajari Al-Quran secara pribadi atau secara kelompok. Ya ini kan yang kita kaji dalam rangka memahami Al-Quran. Cuma membaca itu sebenarnya bisa lebih cepat membaca sendiri. Nah, jadi bacalah tafsir. Tafsirnya Buya Hamka, beli. Tafsirnya Buya Hamka ada 9 jilid. Nah, kita perlu baca. Ada tafsirnya dari Kementerian Agama, Al-Quran dan tafsirnya, itu 10 jilid. 10 jilid. Cuma karena begitu banyak kitab tafsir, buku tafsir, kita bingung membacanya. Karena bingung, udahlah nggak usah dibaca. Jangan begitu. Kalau ibarat orang mau makan, perut udah lapar, meskipun pilihan makanan banyak,
ya udah dipilih aja, nggak ada yang bingung. Kalau kita makan di restoran Padang, apa yang ada di situ dijejer di meja, bingung nggak makannya? Kuahnya Ambil kuahnya doang. Kalau kuahnya mau gratis ya. Nah begitu. Jadi kita meningkatkan upaya mempelajari Al-Quran. Nah yang kita pelajari di pengajian kita ini adalah dari sisi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Cara memahami Al-Quran itu gimana ya? Nah, ya bisa ayat dipahami dengan ayat, ayat dihubungkan dengan ayat yang lain. Misalnya orang takwa itu ada cirinya disebutkan di surat apa saja, di ayat berapa saja. Nah, di situ jadi penting punya buku indeks Al-Quran untuk memudahkan indeks Al-Quran. Ya sebenarnya di HP kita sudah ada aplikasinya, aplikasi. Misalnya Al-Quran terjemah sajalah, aplikasi Al-Quran terjemah. Nanti kan kita bisa cari, ketik saja kata takwa, diketik kata takwa, nanti muncul itu ayat-ayat tentang takwa. Baru nanti kita kelompokkan, klasifikasi, maksudnya tentang apa. Pahami ayat dengan hadis, karena hadis itu bayanul Quran, penjelasan atas Al-Quran. Maka kalau kita baca kitab hadis Riyadhus Shalihin misalnya, itu kan susunannya dia ayat dulu baru hadis-hadis tentang bab itu yang dihubungkan dengan ayat. Misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu kan ayat tentang ikhlas. Kita menyembah Allah, mengabdi pada Allah dengan ikhlas. Baru terus hadisnya innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Itu namanya ayat dihubungkan dengan hadis, ayat dipahami dengan hadis. Apalagi hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan dari ayat itu di hadis. Misalnya ayat memerintahkan kita untuk sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana itu nggak ada di dalam ayat. Paling ayat bilang ruku dan sujudlah kamu. Caranya ruku, caranya sujud sudah dijelaskan. Ada penjelasannya dalam hadis. Jadi ayat dipahami dengan hadis. Makanya Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini jangan dipahami secara harfiah kalimat ini. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Saya nggak pernah melihat Nabi sholat kok. Ngelihat Nabinya aja nggak pernah, apalagi sholatnya. Ya, kalau begitu berarti saya nggak usah sholat, karena sholatnya harus melihat Nabi sholat. Ya nggak begitu memahami. Kenapa? Yang melihat Nabi sholat itu siapa? Sahabat. Sahabat itulah yang cerita tentang sholatnya Nabi. Nabi kalau sholat begini. Nah, itu sahabat yang cerita. Kenapa? Karena sahabat itu yang melihat Nabi sholat.
maka kita terima hadis yang dari sahabat menjelaskan sesuatu, misalnya sholat. Pahami ayat dengan hadis. Nah, pahami ayat dengan asbabun nuzul. Nah, ini yang kita pelajari. Dalam kajian saya setidaknya ada 571 cerita latar belakang turunnya ayat. Tapi bukan 571 ayat, lebih. Ketika turun surat Al-Kafirun, turunlah surat Al-Kafirun, Al-Kafirun 6 ayat gitu. Turunlah surat Al-Lahab, begitu seterusnya. Jadi enggak satu ayat, satu cerita. Asbabun nuzul itu penting. Saya pernah menjelaskan bahwa asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Pertama karena respon Allah terhadap suatu peristiwa. Jadi ada kejadian itu direspon oleh Allah. Ya ini namanya kejadian yang kita ceritakan. Kejadian dulu ada orang Yahudi datang menemui Nabi begini turun dari ayat gitu. Ada juga karena pertanyaan. Nabi ditanya, jawabannya turun ayat, Nabi sampaikan. Nah begitu. Pahami ayat dengan asbabun nuzul. Yang keempat, pahami ayat dengan qaulus sahabat, ucapan sahabat. Karena para sahabat itu yang mengalami suasana turunnya ayat, sehingga dengan turunnya ayat mereka mengalami suasananya, itu penafsirannya lebih enak, lebih pas. Maka para sahabat juga menjelaskan maksud dari suatu ayat. Itu namanya pahami ayat dengan tafsir para sahabat. Qaulus sahabat, ucapan sahabat tentang suatu ayat. Yang kelima, pahami ayat dengan makna kata. Makna kata, suatu kata itu ada maksudnya. Kenapa Al-Quran menggunakan kata itu ada filosofinya. Sehingga oleh para ulama dikatakan nggak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan secara harfiah. Makanya ada istilah ayat itu dipahami teksnya dan konteksnya. Teks dan konteks. Teksnya begini, tapi maksudnya apa ya? Nah, ada konteksnya, ada kaitannya di situ. Kalau dipahami hanya berdasarkan arti kata, ya nggak bisa, karena bahasa apapun itu nggak semata-mata arti kata secara harfiah, tidak. Karena ada banyak kiasan, kalimat bersayap. Di dalam bahasa kita juga begitu, bahasa Indonesia. Umpama Jokowi adalah tangan kanannya Megawati, misalnya ya. Emang tangannya Megawati itu Jokowi? Kan tangan begini kan? Ini tangan. Gitu. Ini tangan. Tangan tuh ya ini. Tapi kan nggak bisa kok tangan jadi orang. Nah, itu namanya jangan dipahami secara harfiah. Sama dengan Al-Quran tuh begitu.
ada istilah yang tidak kita pahami secara harfiah saja. Maksudnya apa? Ya contoh, kita mendengar ada istilah di dalam Al-Quran amar ma'ruf. Amar itu memerintahkan, ma'ruf itu secara harfiah sesuatu yang dikenal. Nah, kalau diterjemahkan menurut harfiahnya, memerintahkan sesuatu yang dikenal, maksudnya apa? Maka para penerjemah itu amar ma'ruf artinya, terjemahnya memerintahkan kebaikan. Amar ma'ruf memerintahkan kebaikan. Lah kalau begitu kenapa ma'ruf diartikan dengan kebaikan? Padahal ma'ruf itu dari kata arofa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Oh, ternyata yang namanya kebaikan semua orang sudah kenal. Semua orang udah tahu yang namanya kebaikan. Tapi orang tahu kebaikan ternyata belum tentu melakukan kebaikan itu. Makanya harus disuruh. Jadilah amar ma'ruf itu contohnya. Jadi pahami makna kata untuk memahami maksud dari Al-Quran. Itu menarik tuh, dipelajari filosofi kata yang ada di dalam Al-Quran atau dalam semua bahasa. Dalam bahasa Indonesia itu ada serapan dari bahasa daerah misalnya, ada serapan dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau orang mau lebaran itu populer istilah mudik. Mudik itu maksudnya apa? Oh, mudik itu pulang kampung. Kenapa pulang kampung disebut mudik? Mudik itu dari kata udik. Udik itu kalau bahasa Betawi, udik itu selatan, ilir itu utara. Maka di Jakarta ada kelurahan namanya Meruya Ilir, Meruya Udik. Sukabumi Ilir, Sukabumi Udik. Roblong itu Sukabumi Ilir, Sukabumi Ilir. Saya Sukabumi Udik. Pondok Cabe Ilir, Pondok Cabe Udik. Lapangan terbang tuh. Ustaz, kalau orang mudik itu dipanggil agak ini ya, kesannya mereka terlalu ini ya. Nah, orang udik itu kan kampungan. Disebut orang udik kampungan. Sebenarnya harfiahnya sebenarnya selatan. Karena dulu daerah selatan itu daerah kampung. Lebak Bulus itu kampung banget. Pondok Indah sekarang itu dulunya sawah dan seterusnya. Boleh kesana lagi ke Ciputat, ke Pamulang, seterusnya itu kampung. Sehingga kalau orang mau pulang kampung itu disebut mudik karena arahnya ke selatan. Jadi baku itu bahasa. Jadi mudik. Tapi karena kata udik itu kurang enak, akhirnya kelurahan juga diganti. Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan. Saya nggak tahu kalau Pondok Cabe. Itu dirasa kurang enak aja istilahnya. Padahal masih banyak nama-nama daerah yang lebih tidak enak bahasanya. Bahkan artinya nggak baik.
itu misalnya daerah-daerah yang pakai kata suka mandi yang repot tapi yang enak itu kalau orang sulit air pindah ke Sukamandi. Nah itu sulit air. kampungnya sulit air, di sini Sukamandi. Ada kampung namanya Sukabinasa. Sukabinasa saya lupa dari mana ya. Jadi kadang-kadang ada istilahnya yang nggak bagus gitu. Di Tangerang itu ada gondrong. Gondrong. Daerah gondrong. Kalau orang misalnya dari bandara mau naik ojek bang, itu sopir tukang ojeknya kepalanya botak. Sampai mana pak? Sampai gondrong. Wah, nggak jadi lamaran. Kalau sampai gondrong, mah kapan nyampe? Itu bercandaannya orang sono. Jadi itulah bahasa. Banyak sekali. Maka kalau orang tidak ngerti bahasa, jangan suka emosi. Emang bahasa orang situ begitu. Nah, gitu. Ente nggak ngerti, jangan marah. Ya misalnya ada istilah tempat jin buang anak. Jadi masalah. Maka kenapa jadi masalah? Kan nggak bisa jadi masalah. Kenapa? Itu udah biasa omongan begitu. Tempat jin buang anak. Sepi gitu maksudnya. Ya. Ada lagi orang Betawi menyebut orang yang tinggalnya jauh banget. Nah itu dia namanya tinggalnya di Ujung Berung. Ujung Berung itu kan sebenarnya nama satu daerah di Bandung. Ujung Berung. Tapi saya nggak tahu kenapa begitu ya. Ya mungkin ya. Mungkin dulu ada orang Betawi pergi ke Bandung, nyampe lah ke Ujung Berung itu. Jauh banget kalau dari Betawi itu, udah ngelewatin berapa gunung kan gitu. Jadi ketika dia sampai di sana, waduh jauh banget. Nah maka orang yang tinggalnya jauh dibilang di Ujung Berung. Padahal tinggalnya di BSD. Bekasi sonoan dikit. Jauh juga itu, Bekasi sonoan dikit jauh. Ujung Harapan. Ujung Harapan itu jauh dulu itu. Melewati berapa hektar sawah gitu. Jauh. Sampai ke Kiai Nur Ali itu dulu. Pesantren At-Taqwa jauh. Saya ke sana tuh jauh rasanya. Sampai di sana saya nanya, di sini presidennya Pak Harto juga atau? Iya Pak. Habis jauh banget, perasaan jauh banget. Baik. Jadi pahami ayat dengan makna kata. Menarik, sejarah kata. Mungkin ada kan? Belum ada kajian serius sejarah suatu kata. Orang Betawi itu Pak suka ngadain maulid. Kalau maulid itu baca Barzanji. Barzanji itu sering karena isinya riwayat-riwayat sehingga disebut baca rawi. Nah orang yang paling hebat urusan baca rawi itu disebut jago kan. Orang kalau hebat itu jago ya. Maka yang paling hebat itu orang Bogor. Makanya daerahnya Jagorawi. Jagorawi. Ya, barangkali ya, saya nggak tahu. Saya lagi ngira-ngira aja. Ini contoh.
Nah, yang terakhir, pahami ayat dengan tafsir dari para ulama. Tafsir para ulama. Kita tidak bisa memahami ayat secara langsung, tidak bisa. Kita mesti memahaminya dari penjelasan para ulama. Memang benar ada kalimat kembali kepada Quran dan Sunnah, itu benar kalimatnya. Cuma bagaimana memahami Quran dan Sunnah gitu, kalau nggak lewat ulama. Kadang-kadang nggak usah pakai ulama, langsung aja Quran Sunnah. Lah itu dari mana dapatnya itu Quran Sunnah kalau bukan dari ulama? Seolah-olah dia ingin menafikan ulama. Padahal al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Baik, ada pertanyaan? Padahal sengaja saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, nah karena itu maka kita harus membaca tafsir yang ditulis oleh para ulama. Kalau kita tidak bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab, sudah diterjemahkan kitab-kitab tafsir berbahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi ada ulama Indonesia yang memang menulis tafsir dalam bahasa Indonesia dengan segala plus minusnya. Ambil baiknya dari kitab-kitab tafsir itu yang ditulis. Itu akan memperkaya pemahaman kita kepada Al-Quran. Kalau terjemah saja itu tidak cukup. Terjemah saja tidak cukup. Kenapa? Karena ya ada istilah-istilah yang tidak ada terjemahnya ke bahasa Indonesia. Istilah itu nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia nggak punya istilah yang sepadan dengan itu. Contoh, wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu, ini terjemahnya, jangan kamu hambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Mubazzirin itu diterjemahkan dengan pemboros. Padahal itu tidak cocok. Cuma mau diterjemahkan pakai istilah apa? Nggak ada istilahnya. Yang paling dekat itu pemboros. Jangan kamu boroskan hartamu, sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Lalu jangan hambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Nah sebenarnya kata mubazir itu apalagi sudah jadi bias. Makan habisin, mubazir gitu. Lalu mubazir itu orangnya, perbuatannya adalah tabzir. Perbuatannya tabzir, orangnya mubazir. Tapi kan sudah jadi bahasa kita. Makan habisin, kalau enggak itu namanya mubazir gitu. Karena ini nggak bisa diterjemahkan seperti itu, maka diberi definisi oleh ulama itu. Tabzir itu adalah membelanjakan, menggunakan harta sedikit apalagi banyak untuk sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Ya, sesuatu yang tidak benar, mengeluarkan harta. Itu namanya tabzir. Kalau sedekah banyak, ya jangan dibilang mubazir. Ini saudara setan nih, kenapa sedekahnya kebanyakan? Jangan begitu.
Nah, Abu Bakar sedekahnya kebanyakan menurut kita. Kenapa? Ada saat dia sedekah sampai habis duitnya. Padahal itu bukan boros. Karena sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Dia mampu semuanya. Nah, kenapa? Urusan sekarang habis kan nanti juga nyari lagi. Besok dapat lagi. Kalau kita kan gak begitu. Kadang-kadang kita nyimpen duit sampai buat tahun depan. Bukan tuh tahun depan nyimpen duit sampai buat hari tua. Kan gitu. Sampai ada istilah tunjangan hari tua. Tuanya aja belum tentu. Belum tentu dia nyampe tua, udah nyimpen duit buat hari tua. Nah begitu. Jadi jangan bilang Abu Bakar saudara saya, karena dia sedekahnya kebanyakan. Nah tapi meskipun orang ngeluarin duit 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, kalau itu untuk sesuatu yang tidak benar menurut Islam, itu namanya tazir, pelakunya mubazir. Meskipun 1.000, tapi meskipun 1.000.000 dia keluarkan uang, kalau untuk kebaikan, ya itu mah bagus. Nah, kita ini kan suka kecil ini, dikit ini nggak apa-apa. Buat yang tidak baik. Nah itu baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin juga apa dengan beda keterangan tadi. Sekarang ini ada istilah perempuan apakah bayi boleh disunat atau tidak? Bayi perempuan ini. Sekarang ini ada kata istilah dari kedokteran tidak boleh. Apakah harus disunat atau tidak? Iya. Waalaikumsalam. Yang dimaksud disunat itu kan nggak kayak disunatnya laki-laki. Kalau laki-laki kan ada bagian yang dibuang. Kalau sunat perempuan ya baik sih. Sekedarnya doang. Saya tidak tahu kalau disunat tuh perempuan tuh diapain. Ya mungkin definisinya aja yang belum sama. Yang dimaksud disunat itu diapain. Kadang-kadang ini juga terkait dengan istilah ya. Biar dikurangin. Ya. Sunat dikurangin. Dari dulu orang sudah disunat perempuan. Dari zaman nenek, kakek kita terus ke atas, dari dulu udah begitu. Sekarang terus seolah-olah ada yang mempersoalkan. Emang kenapa dipersoalkan? Begitu Pak. Jadi kita harus sunat. Iya, fitan kan bagian dari kebersihan, bagian dari kesucian. Kita itu disunat laki-laki misalnya karena terkait dengan kesucian. Ya kalau kita kencing terus cebok, yang diguyur apa ya? Bagian luarnya kan kalau nggak disunat. Padahal air kencing itu masih ada nempel di kuluk, bagian dalam kuluk. Apa setiap kencing terus dia mau tarik itu kuluknya dia supaya kelihatan kepalanya? Kan enggak. Sehingga disunat. Lalu cebok itu gampang. Makanya dengan cebok itu kalau laundry di negara-negara barat misalnya, kalau orang Islam yang laundry itu celana dalamnya nggak bau sekedar bau keringat gitu kan. Tapi kalau non muslim yang laundry, karena dia kalau kencing kan cebok. Sampai kadang-kadang Kalau karena di beberapa negara-negara itu kan nggak ada air ya. Iya. Pakai tisu boleh maksudnya.
tisunya dibasahin. Enggak, akhirnya susah Pak Ustaz. Iya. Kalau nggak ada gitu ya. Jadi memang konsep orang barat itu kering kan toiletnya misalnya, sehingga ada toilet yang kita udah kencing nggak keluar airnya, tapi ketika kita pergi baru keluar. Kalau saya ketemu toilet kayak begitu, ya saya mundur aja dikit. Untung nggak ada orang yang lain. Saya mundur dikit, kemudian keluar, maju lagi buat cebok. Atau kalau masih kurang ke toilet sebelah ini yang satu lagi. Maka kita kalau begitu ngecek dulu ini modelnya bagaimana ini toiletnya, sehingga kita bawa air untuk cek Buah. ya. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.